Karena saya bilang kan, bahwa kita yakin kita berjalan di jalan yang benar kok. Dan saya kan punya prinsip bahwa ketika klien saya dalam keadaan dia takut, dia khawatir, dia dalam keadaan susah, saya harus bantu gitu. Makanya saya harus jaga dia betul. Sampai ke persidangan saya pegang tangannya dia. Saya pengen memastikan bahwa dia itu tidak takut gitu. Dia tidak usah khawatir. Saya harus pastikan ketika dia masuk dalam ruang persidangan, dia harus percaya diri. Bahwa dia bisa membela diri dia. Bahwa kita bisa membela diri dia. Jadi supaya ketika masuk, jadi kelihatan ketika Richard bersaksi itu kan butuh supaya dia percaya diri gitu. Membangkitkan kepercayaan diri dia itu. Dari saya juga harus percaya diri kan gitu kan. Harus sampaikan bahwa lu bisa, Chat. Hadirnya Roni Talapesi menjadi pengacara untuk Richard Eliezer merupakan anugerah yang luar biasa. Bagaimana tidak? Meskipun tak dibayar, Roni Talapesi bersedia memberikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mendampingi Richard Eliezer memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Di balik keikhlasan Roni Talapesi dalam memberikan jasanya kepada Richard Eliezer, ternyata ada alasan yang mengharukan. Siapa sangka, rupanya Roni Talapesi adalah anak yatim piatu sejak kecil. Hal tersebut membuat dirinya terpanggil untuk menolong Eliezer, karena Roni merasa selama hidupnya ditolong oleh orang lain. Meskipun lawan dari Roni Talapesi adalah Ferdy Sambo, dengan segala kekuatan dan kekuasaannya, namun hal tersebut tak membuat dirinya takut. Saya Bung Ilham dari kecil itu yatim piatu, Bu. Ini agak gini cerita sedikit ya. Saya juga besarnya karena dibantu sama orang. Jadi banyak orang tangan-tangan baik yang membantu saya dari kecil ketika saya nggak ada orang tua, saya sekolah, saya ke kuliah, itu banyak yang membantu. Jadi saya ngekos tinggal sama orang sampai tinggal di kampus itu sudah saya lewati semua. Jadi saya sadar bahwa karena saya itu seperti ini, bisa sampai seperti ini tuh karena bantuan dari orang lain. Kalau saya bilang ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi ketika saya sanggup berbuat sesuatu, saya harus lakukan itu. Itu menjadi prinsip saya. Jadi kalau saya mau bantu orang, saya nggak usah pikir-pikir lagi untung ruginya, nanti jalanin aja. Termasuk dalam persidangan ini kan panjang ya Bang, maraton 8 bulan gitu kan, itu termasuk biayanya gitu juga? Ya biaya dari dari bantuan-bantuan juga? Enggak, saya nggak terima bantuan. Jadi perkara Richard Eliezer, saya nggak terima bantuan sama sekali. Saya sudah sampaikan, ada beberapa orang yang mendukung Richard ya, fans-fans, kita mau bantu uang, saya bilang mohon maaf tidak. Kenapa Bung Ilham, saya nggak mau nanti disalahgunakan pengumpulan dana tersebut, saya nggak mau. Jadi itu dari pribadi dari kantor saya. Jadi kantor saya yang support. Jadi sidang, makan, kemudian ya karena itu yang dari awal saya bilang Bung Ilham sebelumnya, karena saya latar belakang saya orang susah, kemudian saya bisa kuliah, saya bisa sekolah, dan saya bisa seperti ini, berarti saya harus bantu orang juga gitu. Saya jangan berhenti di diri saya aja. Jadi ketika saya ada seperti ini, ya nggak usah hitung-hitung rugi, udah ngalir aja. Atau juga nanti mungkin ke depannya ada ya, kita nggak tahu, kita serahkan aja sama Tuhan. Yang penting kan kita itu punya kepuasan sendiri loh. Ada kepuasan ketika membela seseorang yang notabene orang kecil, terus bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu udah kepuasan sendiri. Itu tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Materi juga pun nggak bisa. Dalam memenangkan keadilan untuk Eliezer, Roni Talapesi dan timnya menggunakan strategi khusus. Strategi cerdik yang dibuat Roni ternyata ampuh menolong Eliezer untuk membuka fakta kasus pembunuhan Brigadir J yang sebenarnya. Salah satunya, dengan tidak melakukan eksepsi di awal persidangan, sehingga pemeriksaan saksi Eliezer dilakukan lebih awal daripada terdakwa yang lain. Saat para saksi memberi keterangan untuk Eliezer, akhirnya semua fakta kebohongan terungkap, seperti kejadian saksi ART Susi. Persidangan Bung Ilham udah tahu gimana kita dikepung kan. Kemudian dengan alat bukti yang minim ya, kalau kita lihat bahwa
hakim sampaikan tercecer. Tetapi bagaimana saya dan tim bagaimana mau untuk menyusun strategi ya. Kalau saya bilang seperti itu, menyusun strategi supaya keterangan Richard itu nggak berdiri sendiri. Bung Ilham lihat dari mana ketika kita minta tidak eksepsi, saya langsung minta pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi. Nah di situ baru saksi-saksi pada cabut BAP-nya kan, mengikuti keterangan Richard. Dan kita seperti itu karena kita melihat bahwa perjuangan Richard, bahwa Richard itu dia mau berjuang untuk keadilan, untuk dirinya dia dan untuk keluarganya gitu. Jadi menunjukkan jiwa kesatrianya itu yang membuat kita jadi pun sebagai tim ikutan tangguh gitu. Tangguh juga, menyusun strategi juga pun mendapatkan ilham dari Tuhan. Tapi kalau dibilang, ya kita mengikuti Richard ya. Jadi ketika kita contoh persidangan Bung Ilham, fakta persidangan bagus, ahli-ahli menyampaikan bagus, Richard happy, kita happy. Kita ikut senyum. Ketika tuntutannya tinggi, Richard sedih, kita ikut sedih. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana perjuangan seorang Richard Eliezer itu maksudnya kita rasakan, itu berasa di dalam hati gitu. Jadi situasi itu up and down-nya itu kita berasa. Berkat ketangguhan dan kejujurannya, Richard Eliezer mendapat dukungan dari berbagai pihak. Seperti amicus curiae yang didapatkannya dari ratusan akademisi, serta lembaga-lembaga advokasi. Dukungan lain juga didapat Eliezer dari Bapak Menteri Mahfud MD, juga beribu-ribu masyarakat. Bahkan, dalam persidangan, ahli yang bersedia untuk meringankan vonis Eliezer adalah ahli-ahli hebat seperti Reza Indragiri, Romo Magnis, Lisa Marieli Lijapri, dan Albert Aries. Di mana para saksi ahli tersebut juga datang dengan cuma-cuma atau gratis, tanpa dibayar sepeser pun oleh Eliezer. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000